Singkat cerita, terlihat Zhao Zeng saat ini sedang mendatangi tokonya Chang Zhan. Dirinya lalu menawarkan material berupa kulit Viper tingkat 6 pada Chang Zhan. Dan seperti biasanya, setiap material yang ditawarkan Zhao Zeng pasti akan membuat Chang Zhan terkesima. Dan sudah pasti, dirinya akan langsung menerimanya. Zhao Zeng lalu menanyakan hal lain pada Chang Zhan. Dirinya bertanya mengenai apakah ada dokter terbaik di Titan City. Chang Zhan yang mendengar hal tersebut sontak terkejut dikarenakan ia pikir yang sedang terluka adalah Zhao Zeng. Namun Zhao Zeng lalu memberitahukannya bahwa itu adalah untuk rekannya yang sedang terluka. Chang Zhan lalu menyarankan satu dokter terbaik di kota Titan, yaitu seorang dokter yang dijuluki sebagai Raja Obat. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke rumah sakit Raja Obat. Sesampainya di sana, ternyata dirinya tidak bisa langsung menemui sang Raja Obat, melainkan dirinya harus melalui muridnya, yang bernama Wang. Setelah sampai ke hadapan Dr. Wang, Zhao Zeng lalu menyampaikan keluhannya, yang mana temannya sedang terluka lumayan parah. Jadi ia berharap untuk bertemu dengan tetua Fan. Dr. Wang yang langsung memahami dengan Zhao Zeng yang langsung meminta sang tetua Fan untuk menanganinya. Dirinya pun berpikir bahwa luka temannya itu tidaklah ringan. Dr. Wang lalu malah menyuruh Zhao Zeng untuk kembali ke tempatnya berasal. Hal itu dikarenakan menurutnya Zhao Zeng hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 3, jadi dipastikan dirinya tidak akan bisa mendapatkan tanaman obat yang dibutuhkan sang tetua. Zhao Zeng yang terkejut dengan pernyataan Dr. Wang yang ternyata syarat untuk mendapatkan pelayanannya adalah harus mendapatkan tanaman obat. Dr. Wang lalu menambahkan bahwa tanaman obat yang dibutuhkan tetua hanyalah tumbuh di area monster tingkat 5 ke atas berada. Zhao Zeng yang kini mendapatkan hasil nihil dan gagal bertemu dengan sang Raja Obat, dirinya bersama Chang Zhan lalu memilih keluar dari rumah sakit tersebut. Namun tak selang lama kemudian, Zhao Zeng berkata pada Chang Zhan bahwa dirinya akan berjalan-jalan di sekitar terlebih dahulu, dan ia pun mengizinkan Chang Zhan untuk pergi duluan guna melanjutkan urusannya. Setelah beberapa saat berjalan di sekitar rumah sakit, sampailah dia di luar pagar halaman belakang rumah sakit. Zhao Zeng lalu mengambil ancang-ancang berlari, lalu ia pun melompati pagar tersebut. Sesampainya di dalam, dirinya langsung terkejut, dikarenakan ia melihat sosok pria tua yang sedang mengurus tanaman. Namun, pria tersebut ternyata adalah seniman bela diri tingkat 8, dan juga diketahui ia bernama Fan Ti. Aku sudahlah tua, tubuhku sudah membungkuk, dan punggungku sakit. Kau dari tadi hanyalah berdiri di sana. Kau pasti memiliki sesuatu permintaan, kan? Tanya tetua Fan yang ternyata menyadari kehadiran Zhao Zeng. Zhao Zeng lalu menyampaikan kondisi Lansi yang mengalami cognitive fracture. Namun, seperti yang terlihat pada kondisi tetua Fan saat ini, dikarenakan faktor kesehatannya, dirinya tidak dapat mencarikan obat untuk mengobati Lansi. Jadi dirinya pun meminta Zhao Zeng untuk mencarikan obat tersebut jika memang menginginkan tetua Fan mengobatinya. Dan untuk mengobati cognitive fracture-nya Lansi, tetua Fan lalu meminta Zhao Zeng untuk mencarikan 2 skeleton herb. Usaha untuk menyembuhkan Lansi pun dimulai dengan tugas pertama yaitu mencari skeleton herb. Zhao Zeng lalu mencari informasi mengenai tanaman herbal tersebut di Asosiasi Seniman Bela Diri, hingga pada akhirnya dirinya pun menemukan petunjuk mengenai bentuk tanaman herbal tersebut. Lalu harganya yang bisa mencapai 1 kristal bintang ungu tingkat rendah dan juga letak di mana ia bisa mendapatkannya, yang mana tanaman herbal tersebut bisa ia dapatkan di Poison Fog Valley. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke Poison Fog Valley. Terlihat Zhao Zeng dengan menunggangi motor ninja sewaannya. Zhao Zeng telah sampai di tempat tersebut. Sama halnya seperti nama tempat tersebut, lingkungan di tempat itu ternyata memang dipenuhi dengan kabut beracun, hingga membuat Zhao Zeng diharuskan secara rutin meminum potion penyembuh. Sedangkan orang lain yang juga sedang berada di tempat itu, yang mana mereka melihat Zhao Zeng berjalan-jalan dengan santainya tanpa pengaman apapun, lalu hanya bisa beranggapan bahwa Zhao Zeng sedang mencari mati. Setelah beberapa saat dirinya mengelilingi hutan tersebut untuk mencari keberadaan tanaman skeleton herb, tiba-tiba dirinya mendengar suara ular yang sedang mendesis, yang tak selang lama kemudian diikuti oleh suara seseorang berteriak yang mengatakan bahwa itu adalah ular beracun tingkat 6. Dan setelah Zhao Zeng mengikuti arah datangnya suara tersebut, dirinya lalu menemui sebuah gua.
Ia merasakan gua tersebut sangatlah mencurigakan. Instingnya pun mengatakan bahwa kemungkinan besar tanaman obat tersebut ada di gua itu. Setelah dirinya masuk ke dalam gua, Zhao Zeng cukup merasa tenang, dikarenakan ternyata hanya ada satu bar HP yang terlihat di tempat itu, yang berarti menandakan bahwa hanya terdapat satu ekor monster. Namun, di saat ia melemparkan light stick, betapa terkejutnya dirinya dikarenakan itu adalah seekor monster ular berbisa yang memiliki 6 kepala. Seperti instingnya sebelumnya, ternyata memang benar bahwa tanaman obat yang ia cari memang ada di tempat itu. Hanya saja tanaman tersebut saat ini sedang dijaga oleh monster ular tersebut. Zhao Zeng yang menyadari menghadapi ular tersebut akan sangat sulit. Ia lalu melemparkan batu ke arah lain guna menarik perhatiannya. Setelah ular tersebut teralihkan, dengan cepat dirinya langsung menuju ke tempat tanaman obat itu. Dan di saat ia akan mengambilnya, tiba-tiba salah satu kepala si ular langsung menerjang Zhao Zeng dan akan melahapnya. Namun dengan cepat Zhao Zeng masih mampu menghindarinya. Kini Zhao Zeng pun mengerti tidak ada cara lain untuk mengambil tanaman tersebut selain harus mengalahkan monster ular itu terlebih dahulu. Dengan semua kepala dari ular tersebut yang telah menyadari keberadaan Zhao Zeng, ular itu pun langsung menyerangnya. Dirinya yang masih mampu mengelak ke arah lain, tiba-tiba kepala ular yang lain juga sudah siap menyerangnya. Dan hap, terkaman dari si ular masihlah mampu dihindari Zhao Zeng. Dengan koordinasi dari keenam kepala ular yang sangat baik, membuat Zhao Zeng benar-benar hanya mampu menghindar ketika berada di dekatnya. Hingga saat dirinya berhasil menjauh dari kepala si ular, tiba-tiba ekor dari ular tersebut pun langsung menghantam tubuh Zhao Zeng. Dirinya yang kini telah bangkit dikarenakan serangan sebelumnya. Ia pun mengakui bahwa lawannya saat ini sangatlah kuat. Ditambah masing-masing kepala dari ular tersebut memiliki kesadarannya masing-masing. Hal tersebut lalu mengingatkan Zhao Zeng dengan suatu bug di dalam game. Dirinya yang lalu mengeluarkan sesuatu dari inventorinya. Aku telah banyak melewati hari-hariku dengan memanfaatkan sebuah bug, ucap Zhao Zeng yang kini dirinya telah menggunakan busur panahnya. Singkat cerita, 3 jam pun berlalu. Dirinya yang kini sudah terlihat sangat lusuh dikarenakan pertarungannya. Dan ternyata, dirinya juga telah berhasil mengalahkan monster ular berbisa berkepala 6 tersebut dengan cara menembakkan banyak anak panah pada masing-masing kepala ular tersebut. Dan selain itu, dirinya juga mendapatkan banyak XP hingga membuatnya naik level menjadi level 33. Selain itu, ternyata di setiap kepala ular terdapat kristal bintang hijau. Lalu yang terpenting dari semua hal tersebut, kini dirinya juga telah berhasil mendapatkan tanaman obat skeleton. Di suatu tempat tak jauh dari gua tersebut, sedang terjadi pertarungan antara 5 orang seniman bela diri melawan seekor monster ular bermutasi. Mereka yang telah mampu bertahan cukup lama melawan ular tersebut, serta membuat darah ular tersisa sedikit, kini harus menerima kenyataan yang mengerikan, yang mana monster ular tersebut telah mengalami fase evolusi dan meningkat menjadi Viper King tingkat 7. Sehingga membuat pergerakan ular kini menjadi lebih ganas. Dan orang-orang tersebut pun lalu hanya mampu bertahan sembari berlarian menghindari serangan dari monster ular tersebut. Sedangkan Zhao Zeng yang sedang mengumpulkan tanaman herbal, tiba-tiba dikejutkan oleh suara raungan dari monster ular tersebut. Lalu berpikiran bahwa ada 2 bos monster di hutan itu. Setelah mengumpulkan tanaman herbal, dirinya lalu beranjak keluar sembari merasa puas dengan hasil yang ia dapatkan, yang mana dirinya telah berhasil mendapatkan 5 skeleton herb. Ditambah lagi, harga untuk masing-masing tanaman itu adalah 1 kristal ungu. Tak selang lama kemudian, setelah dirinya keluar dari gua, sebuah dentuman dikarenakan serangan yang sangat kuat terjadi di dekatnya. Lalu tiba-tiba, ternyata monster Viper King tingkat 7 tadi sedang berada di dekat Zhao Zeng. Hanya saja dengan darahnya yang kini sudah sangat sekarat. Zhao Zeng yang menganggap kedatangan monster itu hanyalah untuk mencari mati. Lalu, flash. Dengan cepat, ia berpindah ke dekat si ular lalu menghunuskan daggernya. Dan Zhao Zeng pun lalu berhasil mengalahkan dan memberikan last hit pada monster Viper tingkat 7 itu.
Tak selang lama kemudian, orang-orang yang sebelumnya telah susah payah melawan ular tersebut akhirnya tiba di tempat ular itu. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata yang mereka temukan hanyalah bangkai dari ular tersebut. Singkat cerita, Zhao Zeng yang telah berhasil mendapatkan tanaman obat yang diperlukan, dirinya lalu kembali menemui tetua Fan. Setelah Zhao Zeng menunjukkan tanaman yang ia dapatkan untuk menanyakan apakah itu tepat atau tidak, sontak tetua Fan terkejut dikarenakan memang itulah tanaman obat yang ia butuhkan. Tempat lalu beranjak ke rumah sakit. Setelah tetua Fan memeriksa kondisi Lancy, dirinya lalu mengeluarkan cairan obat yang diekstrak dari skeleton earth yang didapatkan Zhao Zeng sebelumnya. Lalu dengan ditambah tusukan jarum-jarum dengan menggunakan metode akupuntur, tetua Fan mengatakan bahwa Lancy sangatlah beruntung dikarenakan memiliki teman seperti Zhao Zeng. Dan dirinya juga mengatakan bahwa Lancy akan bisa sembuh dalam waktu seminggu. Beberapa saat kemudian, dikarenakan pengobatannya telah selesai, tetua Fan lalu pamit undur diri untuk meninggalkan mereka. "Tuan muda, maafkan aku karena telah memberikan masalah padamu." Zhao Zeng yang terkejut dengan ucapannya Lancy, ia pun beranjak mendekat dan duduk di sampingnya. "Lancy, jika aku dihajar oleh seseorang dan mendapatkan luka yang serius, apakah kau akan mencari cara untuk bisa menyelamatkanku?" "Tentu saja, bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku, aku akan tetap menyelamatkanmu. Jadi, hal yang wajar bagiku jika saat ini aku mencoba menyelamatkanmu. Bagiku itu adalah kewajiban, dikarenakan kita ini adalah keluarga." Dan Lancy yang mendengar hal tersebut langsung terharu, dan juga dirinya mengatakan pada Zhao Zeng akan menjadi lebih kuat ke depannya, supaya hal seperti sebelumnya tidak terjadi lagi. Tak selang lama kemudian, alat komunikasi yang diterima Zhao Zeng setelah mendaftarkan dirinya di Guild Seniman Bela Diri berbunyi. Dan setelah ia angkat telepon tersebut, ternyata yang menghubunginya adalah Zhang Xiaoqi, yaitu orang yang memberikan anggur monyet sebelumnya. Dirinya menelpon Zhao Zeng untuk memberitahukan Zhao Zeng bahwa misi yang sebelumnya ia katakan akan segera dimulai. Jadi ia menanyakan Zhao Zeng apakah dirinya akan ikut atau tidak. Namun Zhang Xiao juga mengingatkan bahwa misi tersebut sangatlah berbahaya, jadi dirinya meminta Zhao Zeng untuk mempertimbangkannya baik-baik. Singkat cerita, sebelum menuju tempat yang dijanjikan Zhang Xiao, Zhao Zeng terlebih dahulu mampir ke tokonya Chang Zhan. Dirinya yang cukup terkejut dikarenakan Chang Zhan juga menjual senjata shuriken. Lalu mengatakan pada Chang Zhan bahwa dirinya akan membeli semua shurikennya, yang mana itu adalah sebanyak 100 buah. Tempat lalu berpindah ke tempat yang dijanjikan sebagai tempat pertemuan. Terlihat 5 orang seniman bela diri. Mereka adalah Zhan Hu, Lau Qianjun, Zhang Xiaoqi, dan Lu Chuancheng. Dan satu orang yang belum diketahui namanya. Zhang Hu yang sedang mempertanyakan kemampuan Zhao Zeng yang hanya berada di tingkat 3. Lalu Zhang Xiao pun hanya menjawab padanya untuk melihat secara langsung saja. Hal itu dikarenakan saat ini Zhao Zeng sudah sampai di tempat itu. Setelah Zhang Xiao memperkenalkan Zhao Zeng pada rekan-rekannya, ia lalu mengatakan bahwa dia adalah anggota terakhir dalam tim perburuan kali ini. Zhang Xiao lalu mengajak mereka semua menuju ruangannya untuk membahas mengenai perencanaan perburuannya. Sesampainya di ruangannya Zhang Xiao, dirinya lalu mengatakan lagi bahwa perburuan kali ini sangatlah berbahaya. Jadi dirinya meminta anggota timnya untuk mempertimbangkannya lagi dan diperkenankan untuk pergi jika merasa ragu. Namun kelima anggotanya hanya tidak mempedulikan peringatan Zhang Xiao tersebut, yang berarti menandakan mereka semua setuju. Zhang Xiao lalu mengatakan bahwa pembagian hadiah setelah perburuan tersebut adalah masing-masing orang akan mendapatkan bagian 10%, lalu 40% akan dibagikan berdasarkan tingkat kontribusinya. Sontak keputusan pembagian hasil tersebut ditolak oleh Zhang Hu, yang mana menurut dirinya mungkin 10% jika hanya untuk mereka tidaklah masalah. Namun dengan Zhao Zeng yang hanya tingkat 3 ternyata juga layak mendapatkan 10%, menurutnya itu tidaklah adil. Namun pada saat Zhang Xiao menanyakan pada Zhang Hu mengenai pembagian yang adil itu seperti apa, Zhang Hu pun hanya terdiam tanpa memiliki ide apapun untuk menjawabnya. Hingga akhirnya salah satu orang mengajukan usulannya, yang mana pembagiannya adalah 5% untuk masing-masing orang, lalu 70% sisanya akan dibagikan berdasarkan tingkat kontribusinya. Sontak usulan tersebut langsung diterima oleh Zhao Zeng, dan menurutnya itu sangatlah bagus,
hingga akhirnya membuat Zhang Hu juga tidak dapat mengomentari lagi usulan tersebut, dan lalu hanya menerimanya saja. Sedangkan Zhang Xiao yang sedang merasa heran dikarenakan Zhao Zeng langsung setuju dengan pembagian hasil yang bisa dikatakan sangatlah merugikan dirinya. Ia pun berpikir bahwa Zhao Zeng mungkin merasa bahwa dia akan dapat mengalahkan kontribusinya para tingkat 8 yang lain. Pembahasan mengenai pembagian hasil kini telah selesai. Zhang Xiao lalu mengatakan pada anggota timnya bahwa mereka dapat memilih equipment yang mereka butuhkan di Mall Seniman Bela Diri, dan dirinya juga berkata akan membayarnya dengan persyaratan harganya tidak lebih dari 1 kristal hijau tingkat menengah. Zhao Zeng yang tidak mengetahui Mall Seniman Bela Diri lalu mendapatkan penjelasan bahwa itu merupakan tempat yang didirikan atas kerjasama dari Guild Seniman Bela Diri bersama dengan Titan Guard Team, dan juga hanya bisa dimasuki oleh seniman bela diri tingkat 7 ke atas, yang artinya Zhao Zeng tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat tersebut. Zhang Xiao ternyata telah memilih solusi lain untuk Zhao Zeng. Dirinya juga dapat membeli equipment melalui komputer yang ada di hotel tempat dirinya berada. Zhao Zeng yang kini telah berada di hadapan komputer, dirinya pun menyadari bahwa itu sama halnya seperti berbelanja online. Dirinya yang melihat stok barang yang dijual ternyata sangatlah banyak. Ia pun mulai berpikir bahwa ternyata kota Titan tidaklah sesimpel yang ia kira. Setelah sekian lama mencari-cari, dirinya lalu dibuat tertarik oleh suatu equipment, dan itu adalah sebuah busur panah bernama Elf Bow, serta memiliki tingkat konduktivitas 30%, seharga 2 kristal ungu tingkat tinggi. Mengetahui harganya yang sangat mahal, bahkan jika dirinya menjual semua harta yang dimilikinya, itu masihlah tidaklah cukup, dan ia hanya bisa berharap bahwa perburuan kali ini dirinya akan bisa mendapatkan 2 kristal ungu. Hingga pada akhirnya, pilihannya lalu tertuju pada Demon Shadow Mountain Cat Boots. Setelah beberapa saat kemudian, sepatu yang dipesannya pun datang. Dengan sepatu yang kini membuat pergerakan Zhao Zeng semakin ringan dan menjadikannya merasa semakin kuat. Ia pun kini telah siap untuk misi perburuannya. Singkat cerita, kini mereka semua sudah dalam perjalanan menuju tempat perburuan. Namun tiba-tiba, Zhang Hu meminta Zhang Xiao untuk berhenti sebentar dan lalu mengajak Zhao Zeng untuk keluar bersamanya. Zhang Xiao lalu mengatakan pada Zhao Zeng, meskipun dirinya sangatlah mempercayai kemampuan Zhao Zeng, namun tidaklah dengan rekan-rekannya yang lain, dikarenakan mereka belum pernah melihat kemampuan Zhao Zeng secara langsung. Zhao Zeng pun lalu memahami hal tersebut dan pada akhirnya mengikuti keinginannya Zhang Hu. Zhang Hu lalu meminta Zhao Zeng untuk melawan 2 ekor Sand Wolf yang berada di sisi jalan, dan tantangan tersebut pun Zhao Zeng terima tanpa masalah. Sedangkan di sisi rekan-rekannya yang lain, mereka merasa bahwa seorang tingkat 3 harus menantang 2 ekor Sand Wolf itu sangatlah kejam. Namun mereka juga berpikir bahwa jika Zhao Zeng tidak mampu mengalahkan 2 ekor Sand Wolf, maka lebih baik Zhao Zeng meninggalkan tim, dikarenakan yang terjadi selanjutnya malah akan membuat dirinya hanya akan mati di tempat misi. Ternyata, Zhang Xiao berpikiran lain. Dia berpikir tantangan tersebut tidaklah kejam untuk Zhao Zeng. Malahan menurutnya, Sand Wolf itulah yang akan mati dengan sangat kejam. Zhao Zeng yang kini sudah berada di hadapan Sand Wolf tersebut, tiba-tiba salah satu Sand Wolf memanggil rekan-rekannya yang lain. Sontak Zhang Hu terkejut dikarenakan ternyata Sand Wolf memiliki kawanannya yang lain. Dan ia merasa bahwa dirinya harus segera menarik mundur Zhao Zeng kembali. "Ahu, kembalilah. Bukankah kita sedang mengetesnya? Melihatnya melawan grup serigala tersebut akan lebih meyakinkan daripada hanya 2 ekor," ucap Zhang Xiao. Dengan Zhao Zeng yang di hadapannya kini sudah ada kawanan Sand Wolf yang lebih banyak, dirinya pun lalu mulai menarik busur panahnya. Inilah waktunya. Dengan Zhao Zeng yang merasa bahwa skillnya belumlah berkarat, lalu seluruh kawanan Sand Wolf pun telah berhasil dihabisi Zhao Zeng dalam waktu yang sangat singkat. Sontak hal tersebut membuat rekan-rekannya Zhang Xiao terbelalak matanya dikarenakan terkejut dengan kemampuannya Zhao Zeng. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua kini telah sampai di area perburuan, dengan titik lokasi tujuan yang menurut Zhang Xiao masihlah 50 km lagi.
mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dirinya juga mengingatkan bahwa saat ini mereka telah memasuki zona merah. Jadi ia pun meminta rekan-rekannya untuk lebih berwaspada. Tiba-tiba, Zhao Zeng menghentikan langkah mereka dan mengatakan bahwa ada monster yang mendekat. Sontak mereka semua langsung membentuk formasi lingkaran, sambil bertanya-tanya di mana monster itu berada, dikarenakan mereka sedikit pun tidak merasakan kehadiran monster itu. "Percayalah padaku, bersiaplah untuk bertarung." Tiba-tiba muncul langkah kaki yang keluar dari semak-semak. "Semuanya berhati-hatilah, itu adalah leopard tingkat 8. Kemana kau pikir akan pergi? Kalahkan aku terlebih dahulu jika kau ingin pergi ke tempat yang lain," ucap Zhang Hu sembari menahan dan menghalau serangan dari leopard. Melihat Zhang Hu yang sedang menahan pergerakan leopard itu, lalu Lokian bersama dengan Lu Chuan segera berlari ke arahnya dan sebuah tebasan ganda berhasil didaratkan mereka berdua. Dengan luka tebasan tersebut ternyata mampu membuat leopard menjerit kesakitan. Hanya saja, ternyata serangan tersebut belumlah mampu menghabisinya dan malah membuatnya semakin marah. Leopard yang kini kemarahannya semakin memuncak, lalu menghantamkan cakarnya lebih kuat lagi pada Zhao Han yang hanya bisa ia tahan dengan senjata bodem berdurinya. Di saat Zhang Han terfokus untuk menahan cakar leopard, ternyata mulut leopard kini sudah bersiap menerkam Zhang Han. Lalu, dengan cepat Zhang Xiao datang dan menahan terkaman leopard itu. Dan satu orang lagi datang untuk membantu dengan tombaknya. Dan tusukan dari tombak itu pun telah berhasil menusuk leopard tersebut dan membuatnya leopard semakin melemah. "Mata untuk mata, gigi untuk gigi. Terimalah ini." Serangan bodem berduri dari Zhang Han dengan telak berhasil mengenainya dan membunuh leopard tersebut. Zhao Zeng lalu merasa terkesan dengan kemampuan bertarung mereka, dan seperti yang diharapkan dari seniman bela diri tingkat 8. Dirinya juga merasa jika saja mereka semua menyerangnya secara bersamaan, dipastikan ia tidak akan bisa melarikan diri. "Haha, keberuntungan kita tidaklah buruk. Kita mendapatkan kristal hijau dalam waktu yang sangat singkat." "Saudara Zhang, apakah kau tidak menginginkan mayat leopard ini?" tanya Zhao Zeng. "Aku tak bisa membawanya, itu terlalu berat dan bau. Selain itu, aroma darahnya hanya akan memancing kedatangan monster yang lain." "Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilnya. Karena organ dari monster tingkat 8 pasti akan bisa dijual untuk beberapa uang." Dan pada akhirnya, Zhao Zeng lalu bertugas sebagai pengumpul dengan menyimpan tubuh leopard tersebut di inventorinya. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan dengan sisa perjalanan yang masih 17 km lagi. Lalu mereka pun mulai membual mengenai akan minum-minum sepuasnya setelah misi tersebut. Diketahui tujuan utama mereka adalah seekor raja yang berada di tingkat 9, yaitu Weingott Pterosaur, yang mana monster tersebut pernah menyerang kota Titan, namun masih bisa dihalau oleh seniman bela diri tingkat 9. Di saat mereka semua sedang asik mengobrol, tiba-tiba Zhao Zeng merasakan sesuatu hal yang sangat aneh, dan itu ia rasakan semenjak memasuki area tersebut. Hingga saat dirinya melihat tengkorak di antara rerumputan, dan ternyata masih banyak tengkorak lain tergantung pada tanaman menjalar di atas pohon. Zhao Zeng yang lalu menyadari ada hal yang tidak beres. Tiba-tiba, "Sial! Semuanya, awas!"